Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Iya, Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Oke, kita langsung saja ya. Hari ini pertemuan terakhir berarti ya. Hmm, Tunggu sebentar. Catatannya saya lupa. Nah, sekarang kita membahas yang faktorisasi polinomial. Oke. Oke. Terdengarkan ya suara saya ya? Kenalan Bu, aman. Ada yang namanya algoritma pembagian. Nah, untuk ring polinomial ya. Nah, jika f-nya field dan fx, gx ya, elemen dari ring polinomial dan gx-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat polinomial qx dan rx di dalam fx. Sehingga dapat dibentuk menjadi seperti ini. Fx ini sama dengan qx kali gx ditambah rx ya, dengan degree rx ini kurang dari degree gx. Nah, di mana fx-nya ini adalah fungsi, gx-nya juga adalah sebuah fungsi, lalu qx-nya ini dia adalah hasil bagi, kemudian yang rx-nya ini adalah sisa bagi ya. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Misalkan jika kita tahu fx-nya ini sama dengan 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 1 ya, dibagi gx x pangkat 3 x pangkat 2 x kuadrat tambah 4x tambah 2x pada ring Z5. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Nah, berarti kita lakukan pembagian pada polinom biasa ya. Ini sambil saya mengingatkan kembali ya. Berarti kita lakukan pembagian pada polinom. Ini 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat plus 1. Di sini berarti x kuadrat plus 4x plus 2x. Oke, nah berarti kita perlu yang awal dulu ya. Di sini berarti untuk membuang 3x pangkat 4 berarti kita butuh 3x kuadrat. Oke, dari depan sini nih. Ya. Oke, sekarang 3x kuadrat kalikan ke sini. Dia menjadi 3x pangkat 4, kemudian tambah berapa? 12 X pangkat 3, Ya, 12x pangkat 3 tambah 6x. 6 X kuadrat. Iya, Duanya, itu 2 X sorry. Salah ini, ini. salah soalnya. Harusnya 2 aja. Oh, 2. Oke, Salah berarti soal. 6 X kuadrat.
Ya, 6x kuadrat. Oke, ini tinggal dikurangi aja ya. Nah, berarti dia Min 11 X pangkat 3. sebentar. Ada yang salah nggak? Benar harusnya. Sudah. Tunggu sebentar. Ini kok ini. Oh iya iya. Jangan lupa ini kita di polinom berapa? Sorry, di Z5. Lupa tuh saya. Berarti ini 12 di Z5 berapa? Oh, jadi 2. Nah, itu. Ini jadi 2, yang ini tadi kan 6 1. ya. 6 di Z5 1. Nah, Ya. hati-hati ya berarti ya. Tadi juga saya terlewat. Ya, berarti ini dikurang. Kemudian ini menjadi Min X iya. pangkat 3 Min X tambah itu X kuadrat. min X pangkat 3 tambah X kuadrat ya tambah 1. Nah, min X-nya nih. Min X di Z5 jadinya berapa? Min 1. Min 1 di modulo 5. Berapa ya? 0. Berapa? Ayo. 4 Bu. 4, 4 ya, ya betul. 4. 4. Nah, jadi kalau modulo itu bisa ditambah atau dikurangi ya. Nah, jadi dia 4, betul. Nah, sekarang kita mau menghilangkan ini. Berarti kita tambahkan 4x. Ya, 4x ya. Nah, berarti kita lanjut lagi sama si 4x-nya kalikan. Berarti dia 4x X pangkat pangkat 3 3 lalu tambah 16. 16. 16 itu 16 berarti 1. ya. X kuadrat ya. Kuadrat ya. Tambah Tambah berapa? 8X 3. 3 ya. 3x ya. 3X ya. Oke, berarti ini dikurangi. Hasilnya adalah Eh min 3X tambah 1. Itu jadi min 3x ya. ya Min 3x plus 1, min 3-nya berarti 2 ya. 2. Ya, 2. Jadi hasilnya 2x plus 1 ya. Jadi di sini kita bisa bentuk si fx-nya. Tadi kan yang diminta adalah hasil bagi dan sisanya. Berarti kita bisa bentuk fx-nya fx gitu ya. Ini sama dengan tadi mana qx-nya? 3x kuadrat plus 4x dikali gx, q kuadrat tambah 4x plus 2 ditambah sisanya. Sisanya adalah 2x plus 1 gitu ya. Nah, itu tadi adalah cara untuk bisa mendapatkan atau hasil bagi dari ring faktor ya dalam ring. Gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau yang polinomial biasa kan tanpa ada embel-embel ini nih di mana gitu ya, di ring mana gitu. Nah, kalau di polinomial yang ring itu ada embel-embel, dia biasanya di ring sesuatu gitu ya. Oke. Sekarang misalkan D adalah daerah integral gitu ya. Integral dan fx gx ini elemen dari dx. Polinomial gx dikatakan membagi fx di dx jika terdapat suatu polinomial hx elemen dx sehingga kita bisa membentuk menjadi seperti ini ya, tidak ada sisanya itu gx kali hx, berarti dia dikatakan membagi ya, si gx ini dikatakan membagi ya, dinotasikannya dengan gx membagi fx. Nah, dalam hal ini berarti si gx-nya ini merupakan faktor ya, dia
faktor dari fx ya. Faktor dari fx gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada teorema nih katanya. Misalkan F adalah suatu field jika A elemen F dan fx elemen F besar X, maka FA adalah sisa pembagian fx dengan x min A. Oke. Nah, melanjutkan dari teorema ini, misal F field jika A elemen F besar X, maka A adalah pembuat nol. Pembuat nol atau kita bilangnya akar ya. Akar dari fx. Hanya jika x min A adalah suatu faktor dari fx. Nah, ya. Oke. Nah, bagaimana maksudnya? Oke, kita lihat contohnya ya. Tentukan akar-akar dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x plus 4 elemen dari Z5. Nah, tentukan akar-akar dari ini ya ketika dia berada di Z5. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, misalkan kan di Z5 itu kan isinya Z5 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba aja dulu dari 0 nih. Kita harus mencari si pembuat nolnya ya. Kita harus mencari si A-nya ini, pembuat nolnya ya, agar dia bisa mencari akarnya ya. Maka X min A adalah faktornya atau akar-akarnya dari fungsi ini ya. Misalkan sekarang kita ambil X-nya 0 ya. Dalam kasus ini F0 berarti 4 ya. Di dalam kasus ini 4. Dia tidak sama dengan 0, maka dia bukan akar dari fx. Oke, lalu sekarang kita coba 1 ya. X-nya sama dengan 1. Berarti F1 tinggal dimasukkan ke sini, ternyata hasilnya 0. Ya. Nah, berarti 1 ini adalah akar dari fx. Ya. Nah, faktornya gimana? Faktor dari ini adalah X min 1. Dia salah satu faktor dari fx. Nah, itu gimana? Nah, kita sekarang kalau misalnya kita bagi nih ya, bagi seperti yang pembagian tadi di atas ya, yang pembagian ini, nah yang ini, seperti yang ini. Nah, kita coba bagi misalnya ya, X pangkat 4 min plus 3x pangkat 3 plus 2x plus 4 ini dibagi x min 1. Nanti hasilnya kalian akan mendapatkan x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ya, jadi bisa kita tulis nih x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 tambah 2x tambah 4 ini sama dengan x min 1 dikali x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ya, dan ini adalah akar-akarnya atau faktornya. Nah, lalu kalian cermati di sini. Di sini kan kita masih bisa mencari faktor-faktor yang tadi ya. Di sini masih bisa mencari.
ya, karena bentuknya X-nya masih besar gitu ya, belum pangkat 1 gitu atau pangkat 2 ya. Nah, ini bisa kita cari lagi, lakukan hal yang sama gitu ya, coba masukkan 0, coba masukkan 1 ya. Ternyata didapatkan 1 juga nih, ternyata setelah dimasukkan ke sini 1 juga merupakan akarnya. Berarti kita bisa tulis X min 1 kali X min 1. Nah, si ini setelah dibagi X min 1 menjadi X kuadrat plus 4. Gitu. Ya. Nah, lakukan hal yang sama lagi. Ini masih bisa nggak dicari faktornya? Ya, ternyata masih bisa nih. Ternyata kita dapatkan X min 1, X min 1, kemudian ini faktornya adalah X min 1, X plus 1. Gitu. Ya, jadi kita punya akar-akarnya dari fx ini. Jadi gitu ya. Jadi akar-akar dari fx di Z5x adalah ketika x-nya sama dengan 1 dan ketika x-nya sama dengan min 1. Min 1 di modulo 5 yaitu 4. Ini x sama dengan 4. Sorry. Mod 5. Nah, jadi itu ya ketika ditanyakan untuk mencari akar-akar atau juga bisa dikatakan sebagai pembagi gitu ya. Nah, hal ini nantinya akan digunakan dalam mencari greatest common divisor atau kalau kita bilang itu FPB ya. FPB dari kedua buah polinomial ya. Nanti ujungnya akan ke situ ya. Oke, sebentar. Nah, dari sini, dari yang faktor-faktor tadi, kita bisa mencari GDC, GCD, Common Divisor atau FPB. Nah, kita langsung masuk contoh aja ya. Misal, nih, saya punya fx-nya. Fx-nya itu adalah x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 4x plus 6. Kemudian saya punya gx-nya itu kuadrat plus 3x plus 4. Ini adalah polinom di bilangan rasional ya. Gx. Nah, tentukan FPB-nya. FPB dari fx, gx. Ya. Kita melakukan pembagian seperti tadi ya. Kita lakukan pembagian seperti tadi. Nah, yang ini kuadrat plus 3x plus 4 ya. Nah, nanti hasilnya di sini adalah x kuadrat plus 1. Ini hasil sisanya itu adalah x plus 2. Ya, nanti kalian coba sendiri ya ini bagi ininya. Ya, jadi kita bisa tuliskan di sini bentuknya x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 4x plus 6 ini sama dengan x kuadrat plus 1 dikali dengan x kuadrat plus 3x plus 4 ditambah x plus 2. Nah, ya. Nah, ini adalah GX-nya, ya, GX-nya. Ini adalah RX-nya. Nah, si GX ini kalau kita lihat dia masih bisa dibagi lagi, ya. Nah, berarti kita nanti bisa mencari FPB itu ya dari GX dan RX-nya. Ini kita bisa bagi seperti yang tadi biasa pembagiannya 3x plus 4, di sini x plus 2.
Lalu kemudian ini sisanya adalah X plus 1. Sorry, eh, ini key-nya X plus 1, sisanya adalah 2. Ya. Nah, dari itu kita punya X kuadrat plus 3X plus 4 itu sama dengan X plus 1, X plus 2 ditambah 2. Ya. Nah, oke. Lalu berarti FPB-nya itu adalah yang X plus 2, 2. Nah, kita lihat dari sini. Ada nggak FPB dari ini? Itu berapa FPB-nya? Ya, karena tidak ada lipatan yang sama, gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa FPB-nya adalah 1. Gitu. Ya, itu tadi cara mencari FPB dalam kasus polinomial. Ya, di kasus polinomial ini. Sebentar ya. Ada contoh lagi. Nih, ada contoh lagi di buku Herstein ya. Herstein yang third edition di halaman 163. Halaman 163 yang nomor 3 nih, yang nomor 3. Yang AB aja coba kalian kerjakan. Yang AB. Jadi dia tentukan the greatest common divisor-nya dari polinomial Diki. Oke, nih saya tulis aja deh. Yang A itu X pangkat 3 min X plus 7 dan X plus 4 X kuadrat min 1 dan 2X pangkat 7 min 4X 4X pangkat 5 plus 2. Nah, ini kalian coba 2 aja dulu ini. Ya. Dia ini adalah polinomial Diki. Yang ditanyakan adalah tentukan greatest common divisor GDC-nya. Oke, silahkan dicoba dulu ya.
Ibu saya mau coba ya, Kak. Boleh, boleh. Bentar, saya Eh, stop share dulu ya. oh iya. Ah, tapi saya kurang tahu jawabannya benar atau enggak. Saya coba dulu ya. Jadi, eh, nah, jadi caranya itu, kalau menurut saya cukup dengan eh, pertama kita misalkan bahwa x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 7 itu sebagai fx dan gx sama dengan x ditambah 4. Nah, di sini case-nya kita ambil yang paling sederhana yaitu gx. Kita periksa apakah gx ini membagi fx. Nah, caranya hitung fx untuk x-nya sama dengan min 4. Jadi x plus 4 Hmm. kita ambil x-nya min 4 ya, pembuat nolnya. Nah, maka F min 4 setelah kita hitung hasilnya negatif 33, dia tidak nol. Nah, karena nilainya tidak nol, maka GX tidak membagi FX, sehingga keduanya koprima atau saling prima. Oleh karena itu, FPB-nya adalah satu. Ya, ya betul. Bisa sih dengan cara seperti itu juga ya. Jadi bisa dengan cara pembagian panjang yang tadi saya contohkan, atau bisa kasusnya seperti ini karena dia GX-nya X pangkat satu ya, X pangkat 1 plus 4, itu bisa langsung ditemukan X-nya, pembuat nolnya gitu ya. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam fx-nya. Boleh seperti ini. Jawabannya betul, FPB-nya memang satu. Ya. Oh, baik. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Yang GCD-nya satu, dia dikatakan relatif prim. Ya, jadi dia dikatakan relatif prim jika GCD, FX, dan GX-nya satu. Ya, jadi yang A, yang A tadi ini bisa kita katakan sebagai relatif prim. Oke. Lalu mana tadi definisi lagi? Nah, kalian bisa baca dulu sambil menunggu bintang di halaman 159. Ada yang Saya paling sudah belakang. Ibu Oh, udah. Oke. foto dulu. Ya, boleh. Ntar ya, saya stop share juga. Eh, 159 tentang apa, Bu? Tentang irreducible yang bagian akhir, paragraf akhir tuh definisi di situ. Boleh Eh, dibaca dulu. oh, oke. Baik. Sudah terlihat Ibu screen-nya. Iya, oke. Jadi kan ini kan tadi soalnya itu yang B itu kan X kuadrat min 1 dan 2X pangkat 7 minus 4 X pangkat 5 plus 2. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi penyelesaiannya kita misalkan fx-nya fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx-nya itu 2x pangkat 7 min 4x pangkat 5 plus 2. Lalu apakah gx dapat membagi fx? Nah, buktinya di proses pembagian seperti ini. Pembagian dengan cara bersusun tapi pakai fungsi polinomial. Ya, ini setelah ditemukan hasil baginya, ternyata masih ada sisa ini sisa baginya yaitu min 2x plus 2. Bila ada sisa bagi seperti ini, jadi FPB-nya itu FPB
maka FPB dari X kuadrat min 1 min 2X plus 2 adalah sama dengan 1 karena pembagiannya tadi ini masih terdapat sisa. Maaf kalau cara saya terlalu sederhana karena ditunggu. Bagaimana pendapat Ibu? Eh, Oke, silakan coba yang lain mau menanggapi. oke, ini menanggapi ya Bu Bintang. Ini coba, ini tulisannya emang buram atau gimana ya? Agak buram, Agak buram ya? ya. Oh, iya. Mungkin bisa di zoom sedikit, bisa di zoom nggak? Oke. Oke, di zoom sedikit. Kayaknya menurut saya ada yang salah penulisannya ya. Apakah GX dapat membagi FX? Itu kebalik nggak sih? Harusnya FX dapat membagi GX. Benar nggak? Gimana Bintang? Menurut kamu itu kebalik nggak? Kalau menurut aku sih enggak ya, karena Sebentar, itu GX-nya kan yang 2x pangkat 7 ya, dan seterusnya. ya, Terus fx-nya itu yang x kuadrat dikurang satu. Kalau disebutnya GX dapat membagi fx, berarti harusnya fx-nya kamu bagi dengan GX dong. Harusnya x kuadrat min satu dibagi dengan 2x pangkat 7 dan seterusnya. Pertama itu kebalik. Sebenarnya konsepnya yang benar ini, cuma mungkin kata-katanya itu ya, harusnya apakah fx dapat membagi GX. Kemudian, oh iya, ya, tukar, ketukar ya. Oke. ya, Terus ini, bentar, itu kan x kuadrat ya. Sebentar, mau ngecek dulu. 2x pangkat 5, terus dikurangin nih, oke. Terus em, min jadi plus. Oh iya, oke. Jadi terus ini dikali dengan 2x pangkat 3. Terus jadinya min 2x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3. Oke, boleh geser lagi ke kanan agak bawahan. Nah, ya, oke. Terus 2x tambah 2. Oke, itu ada sisanya. Terus coba kecilin ke kesimpulan, biar saya bisa lihat kesimpulannya. Maka FPB, uh, uh, mode awal aja yang sebelum diperbesar. Kecilin, kecilin, kecilin. Kecilin bintang ke tampilan awal. GC FPB-nya satu karena pembagiannya masih terdapat sisa. Eh, Sebenarnya menurut saya sudah benar sih, cuma itu aja kebalik, GX dapat membagi FX-nya gitu. Terus Oh, sebetulnya ini kita pakai teorema sisa. Teorema sisa tuh yang tadi udah saya contohin yang A. Jadi itu kan fx, itu kan bisa difaktorin jadi x plus satu sama x min satu ya. Itu kan bisa ya, satu pembuat nolnya. Jadi kayak eh, kalau x plus satu kan berarti min satu. Terus yang ya. min satu berarti satu. Nah itu coba bisa di input satu-satu kan. Nah kemudian, nah itu kalau dites, kalau ini FPB-nya disebutnya satu menurut Bintang. Tapi kalau menggunakan teorema sisa, ketika kita input X-nya satu, maka diperoleh inputnya ke GX ya. Nah, ternyata hasilnya jadi nol. Nah, berarti kalau jadi nol artinya X min satu itu faktor dari apa namanya? Eh X min satu itu membagi GX. Jadi FPB-nya X min satu. Gitu. Saya baru ngeh ternyata FPB-nya harusnya X min satu. oke, nah ini lihat di sini ya. Oke, boleh stop share dulu Bintang. X kuadrat min 1, sebentar ya. Iya benar Ibu. Kalau misal tadi kayak cara Dane bilang tadi tuh, tadi disubstitusi satunya ke fungsi GX, maka benar nol.
Iya, betul. Kan ini kan di sini kalau kalian cermati tadi di tulisan bintang, ini min 2 ya, 2 plus 2 ya. Ini ya. Nah, ini tuh dia kan masih bisa difaktorkan nih. Yang ini bisa difaktorkan X min 1, X plus 1 ya. Yang ini kita bisa keluarkan min 2-nya gitu ya, berarti X min 1 gitu ya. Ya, Nah, berarti di sini lihat ada FPB-nya dia, ya kan? Kelihatan kan? iya. Ada FPB-nya X min 1 gitu. Jadi FPB-nya di kasus ini bukan 1, tapi X min 1 gitu ya. Iya. Ya, Bu. Oke, boleh pakai cara yang tadi Zidan bilang, atau boleh pakai cara ini juga boleh gitu. Sama aja, itu tinggal diterusin aja tadi yang cara bintang itu tinggal diteruskan aja gitu. Ada tanggapan yang lain? Saya bukan mau menanggapi ini ya, tapi saya mau bertanya sedikit hal lain. Ini eh, kan berarti sebenarnya secara tidak langsung polinomial ring itu juga melibatkan teorema sisa sama faktor ya. Yang Betul, ya nah, memang. nah, tapi kalau teorema Vieta apakah ada juga? Apa? Teorema apa? Teorema Vieta. Vieta. Saya belum pernah dengar kalau teorema Vieta itu. Oh, Yang eh, mana ya? teorema Vieta tuh yang jumlah sama hasil kali akar-akar. Jumlah sama hasil kali akar-akar. Bentar, kita lihat. Di sini ada nggak berkaitan sama itu? Jumlah dengan hasil kali akar-akar ya. Sebentar, kalau di buku sih sekilas nggak ada ya. Iya, makanya saya juga belum belum nemu sih. Nanti mungkin karena yang si irreducible juga dia berkaitannya sama akar-akar gitu. Oh iya, bener. Oh, kayaknya nggak dibahas sih Bu, kalau di Ya, nanti, Einstein ya. iya. Mm-mm. Mungkin nanti itu bisa dipastikan lagi ya lebih jauh ya Oh, baik. terkait hal tersebut ya. Baik Ibu. Nah, di sini yang tadi saya katakan bahwa di halaman 159 itu ada definisi mengenai irreducible ya. Katanya the polynomial Px elemen Fx gitu ya is irreducible if Px is of positive degree and given any polynomial Fx in F besar X, then either Px membagi Fx or Px is relative prime to Fx ya. Nah, dengan kata lain, katanya di bawahnya ada penjelasan tuh. Ya, we should note here that the definition implies that a polynomial Px of positive degree is irreducible ya in Fx. Jadi Px ini dikatakan irreducible jika if only if Px tidak dapat difaktorkan sebagai dua produk polinomial positive degree. Jadi Px-nya tidak bisa difaktorkan ke dalam bentuk polinomial. Dua polinomial yang pangkatnya itu degree-nya itu positif gitu. Ya, jadi arti dari definisi dari irreducible itu sebetulnya irreducible itu kalau dalam bahasa Indonesianya tak tereduksi ya, tak tereduksi. Hmm, tak tereduksi tidak bisa difaktorkan, cannot be factored. Berarti misalnya saya punya fx, oke, saya punya fx, ini misalnya dibentuk gitu ya, difaktorkan oleh
GX dan HX. Nah, berarti dikatakan tak tereduksi itu jika tidak bisa difaktorkan seperti ini. Itu ya. Coba baca lagi dalam kalimatnya. Irreducible in Fx ya. Tak tereduksi di F besar X gitu. F besar X. Jika hanya jika Px cannot be factored as a product of two polynomials. Ya, betul ya, seperti ini ya. Jadi dia tidak bisa difaktorkan dalam bentuk dua polinomial yang memiliki derajat positif gitu ya. Nah, itu tadi irreducible. Nah, berarti kita lihat ke dalam sini. Coba ke pertanyaannya, apakah X kuadrat min 3 tak tereduksi? Tereduksi di Q? Coba gimana nih? Dia tereduksi atau tidak? Akar-akarnya gimana nih? Kalau kita punya X kuadrat ini min 3 gitu sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 3. Berarti X-nya itu kan plus minus akar 3. Ya. Nah, dia sebenarnya bisa kita buat seperti ini kan. X mana? X min akar 3 gitu ya. X plus akar 3 ya. Tapi ini akar 3 ini kan tidak ada di Q, ya kan? Maka dia kita bisa nyatakan sebagai bentuk tak tereduksi. Gitu karena si ini tidak ada di Q, ya. Contoh lain, misalnya polinomial X kuadrat min 2 dia tak tereduksi di Q. Oh, tapi tereduksi di R. Nih, sama kasusnya kayak yang tadi, kayak yang di atas ini. Ya, kita bisa buat X kuadrat min 2 ini dalam bentuk akar-akarnya menjadi seperti ini. X min akar 2, X plus akar 2. Nah, dalam kasus QX, dia tidak tereduksi karena apa? Si akar 2-nya ini tidak masuk dalam QX. Tetapi dia di dalam R, dia dikatakan tereduksi. Ya, karena si akar 2-nya ini masuk ke dalam R-nya. Gitu ya, dan bisa dibentuk seperti ini yang tadi definisinya. Ya. Oke. Nanti nih kalian bisa coba juga kalau misalkan X kuadrat plus 1 dia tak tereduksi di Z3 tapi dia tereduksi di Z2 ya. Nanti kalian bisa coba cari kenapa alasannya ya. Oke, saya coba contoh satu lagi mengenai irreducible. Oke, tunjukkan saya punya X kuadrat plus X plus 4 adalah tereduksi. Tunjukkan apakah X kuadrat plus X plus 4 tereduksi atau tidak di Z11 misalnya gitu ya. Nah, berarti kasus ini kita harus melihat apakah dia ini tereduksi tidak gitu ya di Z11 ya. Nah, kita tahu bahwa fx-nya ini adalah x kuadrat plus x plus 4, kemudian Z11
Z11 itu 0, 1, 2, sampai 10 ya. Nah, hal yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama cek aja si ininya ada nggak yang memuat 0 gitu. Ada nggak yang memuat 0 di dalam fx ini. Jadi misalnya fx f0 berapa hasilnya? Ya, ternyata hasilnya ini 4 ya setelah dihitung ini tidak sama dengan 0. Ya, kemudian F1 berapa hasilnya? F1 hasilnya 6. Ini tidak sama dengan 0 dan seterusnya. Ya. Nah, setelah dicek gitu ya sampai F11 10 ternyata nilainya tidak ada yang sama dengan 0. Itu ya di kasus ini ya. Jadi karena fx-nya tidak mempunyai pembuat 0 ya, pembuat 0 di Z11 maka ya fx-nya tidak dapat dibentuk menjadi fx sama dengan gx kali hx ya. Maka fx-nya tak tereduksi di Z11 gitu. Ya, nah ini salah satu contohnya ya. Nah, kalau misalkan yang tereduksi berarti kayak tadi ya yang ada faktornya ya, mana ya orangnya? Oh, bukannya ini membagi ya. Oke, jadi kalau ada faktornya, baru kita bisa tentukan faktornya, kemudian kita bisa buat dalam bentuk ini. Nah, ini GX, HX, maka dia bisa dikatakan tereduksi. Itu kalau tidak tereduksi ya tidak bisa dibentuk seperti ini. Itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Mungkin teorema-teorema yang lainnya bisa kalian baca aja ya untuk pengetahuan kalian gitu. Di teorema 4, 5, 10, jika PX irreducible, katanya ya, di Fx, maka PX itu membagi A1X, A2X, di mana A1X sampai AKX-nya ini ada di Fx, maka PX membagi AIX untuk setiap I. Terus ada teorema 415 juga, katanya jika PX elemen Fx dan PX-nya ini ideal yang dibangun oleh PX di Fx, dan si PX-nya ini merupakan maksimal ideal di Fx jika PX-nya ini irreducible di Fx. Ya, ini boleh nanti kalian baca aja untuk pengetahuan kalian. Ya. Oke, sepertinya untuk hari ini kita cukupkan saja. Nanti UASnya seperti biasa, kalian boleh membawa catatan ya, 1 lembar catatan, kemudian apa lagi ya? Eh, Ibu, 1 lembar kan berarti bolak-balik kan? Iya, iya, bolak-balik boleh. Oh, bolak-balik boleh. Ukurannya berapa? Yang HVS biasa aja itu. Eh, itu kan jenis kertasnya, maksudnya ukurannya A4, A5 atau berapa? Atau boleh folio A4, gitu? A4, A4, A4. Yang biasa A4 kan, HVS A4 kan? Yang biasa tuh, Iya, yang yang biasa buat print. A4 sih. Ya udah A4 aja. Oke. Eh, Ibu tadi saya sudah tanya ke kelas A, katanya Mm-mm. guru kitanya nggak ngadain pertemuan tambahan. Oh ya udah berarti nggak. Kalau nggak ngadain nggak apa-apa. Hmm, Kalau misalkan memang kalau dari kalian
Ada yang mau coba WA beliau mungkin boleh coba ditanyakan. Beliau mau mengadakan tambahan atau enggak gitu. Oh, oke. Kemudian apa lagi ya? Em, Sebentar. Oh, soal tahun sebelumnya ada lagi nggak, Bu? Saya belum dapat lagi ya, nanti ya coba saya ini dulu ke Pak Wisnu, ke Pak Wisnu, Pak Ibnu. Oh, Pak Ibnu, Kadang, oke. kadang Pak Ibnu yang suka buat. Tapi soal Pak Ibnu tuh susah-susah loh. Saya ini. Iya, karena sempat sharing-sharing juga dari anak matek katanya prodi matematika. Jadi memang biasanya soal Pak Ibnu lebih sulit biasanya. Mm-mm. Mungkin standarnya untuk standar anak matematik kali ya. Kan biasanya kalau penmat itu agak beda sedikit ya. Ya mungkin. Tapi kemarin juga kebetulan kan Ibu mengirimkan soal yang UTS ya. Kemudian itu dibahas Mm. waktu pertemuan tambahan dengan guru kita. Ya nanti kalau ada soal lagi dari saya dapat nanti saya kirim lah. Oh baik. Terima kasih Ibu. Ya oke. Berarti cukup ya untuk hari ini ya. Jangan lupa dipersiapkan untuk UTS-nya. Puas Saya Bu. cukup ya, kenapa? Puas Bu. Tadi Ibu nyebutnya Oh UTS. iya, sorry, dipersiapkan untuk UAS-nya. Oke. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak kasih Ibu. banyak Ibu. Ya.